Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk lagi ke materi Scratch, membuat game sepak bola untuk tendangan penalti. Jadi kita coba lihat dulu gamenya. Jadi ini adalah yang akan kita buat kali ini. Kita akan membuat game sepak bola tentang membuat tendangan penalti. Sebelum kita mulai membuat kodenya, kita lihat dulu bagaimana game ini bekerja. Jadi game ini akan dimulai ketika kita menekan tombol bendera hijau ya. Kalau saya tekan nanti akan ada musik. Kemudian kita menggunakan arah kanan, kiri atau tengah untuk menendang bola. Nah, kalau bolanya ditangkap oleh kiper maka ada notifikasi sayang sekali tidak masuk. Kalau bolanya masuk maka akan ada notifikasi selamat masuk. Jadi itu target kita hari ini. Jadi ada bola, kemudian bolanya akan bergerak ke arah gawang. Kemudian bisa kita lihat bolanya semakin mendekati gawang, bolanya juga akan semakin kecil. Seakan-akan dia masuk ke dalam. Kemudian juga ada kiper yang otomatis dia akan merespon ketika kita menendang bola. Jadi itu target kita hari ini. Jadi sebelum kita mulai, saya perlihatkan dulu kodenya, barangkali ada yang tidak menyimak. Jadi di sini ada dua sprite ya, sprite Dorian yaitu kipernya dan sprite soccer ball sebagai bola. Kita mulai dari yang soccer ball dulu. Ini kodenya. Ini ketika kita menekan tombol start, kemudian ketika tombol start dijalankan, ini kemudian juga tombol start digunakan, maka akan ada suara backsound. Ini ketika menendang ya. Jadi ketika arah atas ditekan maka dia akan menendang lurus. Kalau ke kiri berarti dia menendangnya ke kiri. Kalau ke kanan, menendangnya bolanya akan bergerak ke kanan. Kemudian ini untuk gerakan bolanya. Jadi bolanya akan berputar, jadi seakan-akan dia berputar, kemudian ukurannya akan semakin kecil. Itu untuk sprite bola. Sekarang ke playernya. Ini kodenya, kode ketika dimulai. Kemudian tadi kan ada 3 opsi menendang ya, kanan, kiri, dan lurus. Jadi kita pick random saja untuk gerakan si player, kipernya. Jadi kipernya ini bergerak tadi kanan, kiri, ke tengah itu secara random, jadi secara acak. Jadi kita pick random 1, 2, 3. Kalau 1 berarti dia ke kiri, kalau kedua berarti tengah, kalau 3 berarti kanan. Kemudian ini kode ketika dia bergerak ya, bergerak ke arah bolanya ke tengah berarti dia tetap. Kemudian ada pengecekan ketika si kiper menangkap bola maka akan ada suara loss, kemudian notifikasi ini, kemudian skornya bertambah 1 jika masuk. Ini untuk yang tengah, ini untuk yang kiri. Kodenya hampir sama, jadi kita tinggal kopas saja, cuman mengganti beberapa saja yang berbeda, yaitu glide-nya yang berbeda. Ini juga sama. Ini sama, cuman yang berbeda hanya glide-nya saja. Kode ini cukup panjang ya. Sebenarnya ini kode ini bisa disederhanakan lagi, nanti di pembuatan yang kali ini yang mengikuti video akan bisa melihat kode yang agak panjang ini bisa disederhanakan dengan pengenalan bola. Jadi kemarin di semester lalu kita sudah belajar tentang pengenalan bola. Sekarang kita coba terapkan pengenalan bola tersebut untuk membuat kode yang cukup panjang ini menjadi yang lebih pendek. Jadi kita bisa menyederhanakan suatu kode dengan pengenalan bola. Ya, itu untuk gamenya. Sekarang kita akan buat gamenya terlebih dahulu. Pertama kita buka aplikasi Scratch. Saya pakai yang browser saja, yang online, biar lebih praktis.
kemudian kita close. Sekarang kita tambahkan dulu karakternya, kita nggak pakai karakter kucing, kita hapus saja. Kita masukkan karakter bola, bolanya ini soccer ball, kemudian kipernya juga kita ambil kiper, dicari, kita search aja ya namanya apa, namanya Dorian ya, kita cari saja namanya Dorian ini. Kemudian kita tambahkan backgroundnya, choose background. Kita cari untuk yang lapangan bola. Dicari dulu. Ini soccer ya, namanya soccer. Kemudian kalau kita lihat di sini ukurannya terlalu besar ya, kita kecilkan jadi 70 untuk Doriannya. Kita kecilkan jadi 70. Kemudian untuk ballnya juga kita kecilkan menjadi 70 ya. Nanti kita juga edit Doriannya ini ya. Kalau kita lihat ini kan sprite-nya dia memegang bola basket ya. Nanti kita custom, kostumnya kita custom agar sesuai dengan keinginan kita ya. Pertama kita mulai dari yang bola dulu ya, soccer ball dulu. Jadi kita akan menambahkan kode soccer ball ini ya. Jadi kita sepakati dulu game ini dimulai ketika saya menekan bendera hijau. Jadi untuk memulai game bebas, tapi kita sepakati untuk yang kita buat bareng-bareng ini kita menggunakan bendera hijau sebagai tombol mulai. Kita masukkan peristiwa ketika green flag klik ya. Ketika bendera diklik, maka saya pakai event lagi broadcast mulai. Jadi saya pakai broadcast saja sebagai penanda game ini dimulai atau start ya. Start oke. Kemudian ketika tombol start dimulai, when I receive start, maka si bola akan ke posisi awal. Jadi di sini ya. Kita bulatkan aja ya. Mungkin 150 ya. Kita bulatkan saja. X-nya 0, Y-nya min 150 kita bulatkan. Jadi go to ke si bola akan ke posisi itu. Go to 0 min 150. Message-nya jangan lupa diganti menjadi start. Jadi meskipun saya mengacak-acak tempat bolanya, kalau saya tekan tombol bendera hijau, dia akan ke posisi yang sudah kita custom. Ya. Kemudian kita pakai lagi looks di sini. Go to font layer ya. Kita pakai go to font layer. Nah, fungsinya buat apa kita pakai go to font layer ini? Coba kita lihat dulu. Kalau kita arahkan ke sini, ini kan di depan ya. Kalau saya klik ND-nya, nah, kalau seperti ini kan bolanya kan nggak kelihatan. Kalau ditangkap oleh si Andi, oleh si Dorian, bolanya kalau kita tidak tetapkan di layar depan, maka dia akan ada di belakang. Nah, jadi menangkapnya gini nih, nggak kelihatan. Jadi kita tambahkan go to front layer agar ada di layar ke depan ya. Kita coba lihat ya. Ini kalau kita arahkan ke sini, nah maka si bola akan ada di depannya. Jadi seakan-akan si Dorian ini menangkap bola. Kalau nggak di set ke font layer, ada kemungkinan dia ditangkap Dorian di belakang bola. Nah seperti ini. Jadi kita harus set si bola harus ada di font layer. Kemudian ukurannya bolanya kita kecilkan ya. Ini kan masih terlalu besar. Kita custom sekalian di sini aja. Kita ambil set size ya. Jadi kita set size-nya yang di bola ya. Ya di bola set size jadi 70% ini. Kalau 100% terlalu besar bolanya ukurannya. Jadi kita kecilkan jadi 70% biar pas. Nah, ini enggak terlalu besar ya. Oke. Kemudian kalau game itu kurang asik kalau belum ada musiknya. Jadi kita sekalian saja ketika when I receive start, kita tambahkan sekalian musiknya Forever
Kemudian kita ambil soundnya bebas, yang cocok apa. Biasanya saya pakai yang video game sih. Jadi ini bebas ya, menyesuaikan ya, sesuai dengan selera saja. Play sound video game sampai selesai. Jadi kalau kita start, kan ada background video game, kemudian bolanya ini ada di layar depan, ukurannya lebih kecil. Itu yang untuk yang pertama. Kemudian kita akan mengarahkan bola ini untuk menendang ya. Jadi bola ini akan menendang lurus, kemudian menendang kanan dan tendang kiri. Jadi kita tambahkan lagi peristiwa ketika saya menekan tombol. Jadi untuk tombol ini juga bebas. Boleh tombol up, row, down row, pakai tombol apapun, ABCD nggak masalah. Atau pakai klik juga nggak masalah. Misalkan kalau kalian pakai handphone, bisa menambahkan tombol analog di sini ya, sebagai penanda untuk menendang. Tapi kalau saya ini pakai komputer, jadi pakai ini saja, menggunakan arah yang sudah ada. Kita mulai yang dari upper row dulu, arah atas, berarti dia menendang lurus. Terus kalau menendang lurus saya broadcast dulu, broadcast motion, gerakan, atau idle ya, idle. Jadi ketika saya menendang, si bola ini akan berputar ya. Nah, ini kan kalau menendangnya lurus saja kan kurang menarik ya. Jadi bagusnya kalau ada animasi bolanya ini berputar. Jadi biar lebih menarik lagi gamenya, kita beli tanda dulu di sini. Kemudian kita set dulu go to ya, go to XY. Jadi tadi go-nya 0, X-nya 0, Y-nya min 150. Jadi kita pastikan bolanya menendang dari posisi yang ini ya, min 150 ini. Setelah itu si bola tadi dia akan glide atau akan berjalan menuju ke gawang dengan posisi yang kita tetapkan ya. Glide 1 detik sampai ke posisi min 7, Y-nya 14. Coba dulu ya. Coba bisa kita lihat di sini. Nah, bolanya ini kan kalau kita tendang ke arah tengah. Nah, kalau kita lihat di sini, bolanya kan masih polos ya, belum kita apa-apakan. Jadi posisi kalau di gawang kan harusnya kan ukurannya lebih kecil karena dilihat lebih jauh. Kemudian juga belum ada gerakan berputar, jadi terlalu monoton gamenya. Sekalian saja kita tambahkan kode untuk idle-nya. Jadi tambahkan peristiwa ketika saya menerima gerakan idle, menerima pasan idle. Kemudian kita kontrol play repeat, berputarnya berapa kali. Jadi biar gak berputar terus-menerus selamanya, kita pakai repeat saja. Nah, kemudian pilih next kostum. Ada kostumnya nggak ya? Oh, bolehnya belum ada kostum, nanti kita buat kostumnya dulu, tapi kita tambahkan kodenya dulu. Next kostum. Jadi biar si bola kelihatan berputar. Kemudian ukurannya kita kecilkan, change size. Jadi semakin jauh ukurannya jadi semakin kecil. Jadi biar lebih semakin realistis. Biar putarannya nggak terlalu cepat, kita berikan delay waktu. Waktu tunggu 0,1 detik. Oke. Kemudian ini kostumnya kita tambahkan dulu ya. Ini kan ada kode next kostum, sedangkan di bola dia hanya punya satu kostum saja. Maka dari itu kita duplikat kostumnya, kemudian kita rubah ya. Kita duplikat dulu. Terus kita seleksi bolanya. Terus kita putar. Putar. Lagi klik kanan duplikat. Seleksi bolanya, kita putar lagi. Lagi klik kanan duplikat. Seleksi bolanya, diputar lagi. Sampai dia ke posisi semula. Klik kanan duplikat. Kemudian diputar lagi, klik kanan duplikat, putar lagi,
sampai dia ke posisi nomor 1 ini. Karena duplikat, putar 6, 7, 8. Oke, sudah. Kurang satu lagi mungkin ya. Klik kanan duplikat, Ctrl A atau seleksi, diputar ya. Oke. Jadi kostumnya sudah jadi. Sekarang kita lihat dulu hasilnya. Jadi sementara ini masih yang gerakan ke arah atas ya, yang belum gerakan yang arah lain. Kita mulai dulu gamenya. Untuk si kipernya kita taruh di tengah dulu biar juga kelihatan hasilnya bagaimana. Tekan arah ini, maka si kiper akan menangkap bola nih. Jadi kalau kita nggak nambahkan layer tadi, font layer, ada kemungkinan bolanya ada di belakangnya kiper. Meskipun dia nangkap tapi ada di belakangnya kiper kan kurang realistis. Jadi kita tambahkan kode go to font layer. Setelah up arrow sudah, sekarang yang left arrow dan right arrow. Kita duplikat saja biar gampang, biar cepat. Di klik kanan duplikat, kita ganti saja menjadi arah kiri dulu, left arrow. Kemudian tetap broadcast idle biar dia tetap muter, kemudian ukuran juga semakin kecil. Go to XY nya tetap, kemudian glide-nya kita ganti. Kalau ke kiri kira-kira di mana nih? Bentar. Ke kiri di sini ya. X-nya min 70-an lah kira-kira. Atau 70-80 ya. Y-nya antara 4 dan 5, 6 ya. Jadi menyesuaikan kemana tujuan kita. Berarti min left arrow, berarti min 81, X-nya, Y-nya min 6. Coba kita lihat hasilnya dulu. Oke, sudah sesuai. Sekarang yang right arrow kita coba juga sama, klik kanan duplikat, idle juga, go to XY, glide-nya 1 detik. Berarti kita balik aja, yang ini negatif jadi positif. Kita lihat hasilnya. Oh, ini ada yang kurang, makanya belum berjalan. Jangan lupa ketika tombol arah kanan ditekan ya. Jadi kita lupa ganti arahnya. Di kanan, maka dia akan ke kanan. Dan seterusnya. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut lagi. Sekarang untuk yang si Dorian ya. Sekarang kita lanjut ke Dorian. Untuk si Dorian kita juga tambahkan ketika menerima pesan ya. When I receive mulai. Kemudian kita di Dorian ini kan kostumnya ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita pakai yang kostum idle ini aja. Switch Dorian D. Jadi posisi awalnya dia akan seperti ini, Dorian D. Maka dari itu kita ambil switch kostum tuh Dorian D. Switch kostum tuh Dorian D. Jadi kalau kita mulai gamenya, maka dia akan otomatis ke posisi yang ini, ke gambar yang ini. Kemudian tadi ketika menendang, bentar ya. Sekarang kita akan merubah dulu si Dorian ini ke posisi mana ya. Dorian dulu kita set dulu ke posisi 10-10 ya. X-nya pen 10-10. Go to motionnya kita tambahkan dulu go to X-nya min 10. Kemudian Y-nya juga 10. Ini posisi Dorian ada di sini. Ketika
dia mulai bermain game. Kemudian tadi sewaktu bolanya ini ditendang, dia kan membroadcast pesan namanya idle ya. Jadi ini tanda ketika dia menendang ya, idle itu. Jadi di sini Dorian akan mendeteksi kapan dia menendang ketika dia menerima pesan idle. When I receive idle. Jadi ketika si bola ini ditendang, yaitu ketika saya menekan tombol arah atas, kiri, atau kanan, dia akan memberikan tanda. Tandanya yaitu broadcast idle. Setelah dia menendang, si bola ditendang, maka si Dorian juga akan menerima bahwa bola ini akan ditendang. Jadi dia when I receive idle menandakan dia menerima pesan bahwa bola sudah ditendang. Sekarang kita set dulu ya. Set di variabel kita tambahkan dulu namanya random aja ya, acak. Random kita buat variabel acak untuk menentukan arah mana si kiper akan berjalan ya. Kita set random to random lagi, bikin random 1 sampai 3. Kenapa kok 3? Karena arah tendangannya kan ada 3, ada di kiri, di tengah, dan di kanan. Jadi kita jadi si kiper ini sebenarnya nggak tahu bola ini mau ditendang kemana, jadi dia akan loncatnya acak, bisa di kanan, di kiri, atau di tengah, tergantung dia dapatnya dari random ini. Setelah itu setelah dia mendapatkan nilai randomnya, misalkan 1, kalau 1 berarti dia akan loncat ke kiri, kalau 2 berarti dia ada di tengah, kalau 3 dia akan ke kanan. Jadi kita tambahkan 3 if di sini, kemudian ambilkan random, jika random sama dengan 1, jika random sama dengan 2, jika random sama dengan 3. 1, 2, 3. Maka dia akan membroadcast pesan. Jadi akan membroadcast pesan apa yang dilakukannya, yaitu gerak ke 1 kiri. Kalau 2 tengah. Kalau 3 berarti kanan. Oke. Jadi hasilnya random tadi, dia akan loncat kemana dia nggak tahu, hanya di random saja, diacak saja. Kalau ke kiri loncat ke kiri, kanan ke tengah, kalau kanan ke kanan. Sekarang kita buat ketika si Dorian menerima pesannya. When I receive pesan, kita yang gampang dulu, yang tengah dulu ya, biar belum ada kemana, ke tengah dulu. When Dorian terima pesan tengah, maka dia akan ganti kostum. Ini kan kostumnya masih ini, jadi kita akan ambil kostum dia menangkap bola. Switch kostum tuh, kita lihat kostumnya. Kira-kira yang menangkap bola yang mana nih? Yang ini ya kira-kira ya, Dorian A. Ini ada bola basket, kita hapus saja. Jadi ini kostum ketika si Dorian menangkap bola di tengah. Switch kostum tuh Dorian A. Jadi di looks kita ambil switch kostum tuh Dorian A. Kemudian dia akan ada di posisi ini ya. Kita copy saja go to-nya. Terus ada waktu tunggu 2 detik ya. Jadi dia akan ke posisi itu, ada di posisi ini selama 2 detik. Setelah 2 detik, kenapa kok ada waktu tunggu 2 detik? Karena bola ini kan akan melaju dari sini ke sini, kan ada jeda waktunya ya. Jedanya waktunya 1 detik. Jadi kita pastikan bolanya sudah berada di gawang dulu. Dia ada di posisi mana? Di posisi dia menyentuh Dorian atau tidak. Kalau dia menyentuh Dorian, berarti if touching the ball, pakai if else ya.
if else. Oh, ini masih di sini ya, darinya di Dorian. If touching ball setelah 2 detik, maka si Dorian akan mengecek apakah dia menyentuh bola atau tidak di sensing touching object. Touching objeknya apa? Objeknya bola, soccer ball. If touching soccer ball, maka dia akan mengatakan hore masuk. Say kalau touching ball berarti tidak masuk ya. Sayang sekali tidak masuk. Ini ketika dia menyentuh bola. Jadi kan dia menangkap bola berarti kan tidak masuk. Sekarang buat lagi, say lagi selama 2 detik, hore masuk. Kalau tidak, si Dorian tidak menyentuh bola, berarti kan bolanya tidak masuk. Selamat, bolanya masuk, selamat, bola masuk. Kemudian setelah 2 detik ini, si Dorian kostumnya kan ini ya, dia posisinya kan menangkap bola. Ketika dia mulai kembali, maka kita kembalikan dulu kostumnya ke posisi kostum yang semula, yaitu Dorian D. Nah, kita duplikat aja yang di sini. Apa ini ya, broadcast pesan langsung ya. Ketika broadcast pesan langsung, broadcast event, broadcast pesan, start. Nah, kita coba dulu ya. Sekali tidak masuk 2 detik, maka ke posisi ini lagi, bolanya kembali ke belakang. Oke, sudah sesuai. Kemudian ini kodenya mungkin agak lebih pendek ya dari yang tadi ya. Jadi kita agak coba sederhanakan. Tadi di sini ada perulangan kode, kita pakai langsung ini saja, broadcast start, ternyata bisa. Sekarang kita untuk yang tombol berikutnya, yaitu ketika ini kan tengah ya, sekarang kita yang kanan, duplikat lagi, kita duplikat saja karena kodenya bersama. Taruh bawah saja ya. Oke. Sekarang yang kiri dulu, yang kiri saja, kiri dulu. Ke kiri, berarti kita di sini belum ada ya, ke kiri. Karena di sini belum ada, kita akan modif ya. Kita akan modif Dorian C ini menjadi gerakan dia melompat ke kiri ya. Kiri dulu apa kanan dulu? Oh, kiri dulu, bener. Di Dorian C ini sebagai gerakan kiri. Kita ganti Dorian kiri ya, biar gampang mengidentifikasinya. Jadi kita select dulu semuanya, kita puter. Jadi seakan-akan dia sliding ke kiri. Kemudian ini kita juga puter. Jadi dia gerakannya menangkap bola. Custom sedikit. Ini juga sama, ini diputer lagi. Jadi seakan-akan dia melompat untuk menangkap bola. Oke. Jadi kita kostumnya ke Dorian kiri. Jadi kita ganti saja, kita tinggal custom Dorian kiri. Oke, go to ke sini. Kemudian tunggunya jangan lama-lama, 1 detik saja karena ada motion ke sana. Terus agar si Dorian ini bergerak dari tengah ke kiri, kita pakai glide, kita pakai bantuan kode glide. Glide 1 detik. Di sini berarti ya. 1 detik. Ke X-nya 50. Y-nya min 15. Jadi dia akan ke sini ya. 50, Y-nya min 15. Nah, kira-kira di sini ya. Kita coba dulu.
randomnya sudah jalan belum ya? 1, 2, 3 kiri udah. Oke. Kebetulan dapatnya yang kiri terus, yang tengah terus. Oh, kebalik ini, ada yang salah. Delete-nya X, ini yang kanan, berarti kirinya kebalik ya, 50 ya, min 50. Oke. Tadi yang 50 itu kanan ya, kalau kiri negatif, kalau kanan positif. Oke, jadi sudah selesai. Kita tinggal duplikat lagi untuk yang gerakan kanan, kiri kanan, berarti kalau kanan tinggal dibalik saja. Yang kalau kiri min 50, kalau kanan berarti plus 50. Kita coba mainkan lagi. Jadi kalau kena bola, dia tidak masuk ya. Oh, dia masuk ya. Tidak masuk. Masuk. Oh, ini ada yang salah, ada yang kurang ini. Di motion untuk gerakan ke kanannya belum ada ya. Tadi di kostum, ini kan gerakan ke kiri ya, Dorian kiri. Sekarang kita buat duplikat saja. Jadi di Dorian kiri kita duplikat, kita ganti namanya dengan kanan. Kiri 2 itu ganti-ganti jadi kanan. Dorian kanan, kemudian kita rotate, Ctrl A, di rotate saja. Atau di flip ya, nah, sama saja. Oke, kita lihat hasilnya. Sudah sesuai atau belum? Kalau belum masuk. Oh, ini gerakannya ada yang aneh ya. Gerakannya ada yang aneh, jadi kita go to-nya kita custom dulu. Min 10, Y-nya mungkin kita kecilkan. Min 21. Ini juga min 21. Kalau 10 kayaknya dari ya, kayak melompat dari atas ke bawah ya. Kita lihat lagi. Nah, ini kan lebih realistis gerakannya. Oh, ini kostumnya belum kita rubah ya. Dorian kiri belum kita ganti jadi Dorian kanan. Kita lihat lagi. Coba kalau ke kanan gimana? Oke. Karena ini random jadi kita nggak bisa menentukan ya. Banyak yang tengah ini gerakannya. Karena random jadi kita pengen ke kanan tapi nggak bisa menentukan kanan ya. Bentar, kita nunggu sampai ke kanan. Nah, ini ke kanan, oke, sudah sesuai ya. Jadi gamenya sudah sesuai. Terus ini kalau kita lihat, oh ya, ini skornya belum ada ya. Jadi kita akan menambahkan skor ya. Skor, kemudian kalau masuk ada goal cheer, kalau tidak masuk akan ada suara lose. Tapi kalau kita nambahkan satu-satu, ini kan terlalu panjang. Karena kita lihat di sini, ini ada kode yang berulang. Sebentar ya, saya jajarkan dulu. Saya jajarkan kodenya biar kelihatan. Kalau kita lihat di sini, ini ada kode yang berulang. Nih, if touching ball, if else, broadcast start. Ini juga sama if touching ball, ada say ini broadcast. Ini ada if touching ball, say, kemudian broadcast. Ini kan ada kode yang berulang. Kode yang berulang ini bisa kita sederhanakan menggunakan broadcast. Event kita tambahkan broadcast di sini. Ini kita hapus, kita ambil. Ini juga kita ambil. Kita ganti, kita buat broadcast baru.
namanya untuk mengecek ya. Tadi kan fungsinya untuk mengecek apakah masuk atau tidak ya. Tambahkan namanya, kita buat namanya cek saja, cek. Klik kanan duplikat, cek, klik kanan duplikat, cek. Kemudian kita tambahkan when I receive check di sini. When I receive check. Kemudian yang dua ini kita hapus, kita nggak pakai. Jadi tampilannya biar lebih bagus ya, lebih rapi, lebih simple. Kodenya nggak terlalu banyak, kita bisa menghemat berapa kode tadi, berapa baris kode menggunakan pengenalan pola. Karena ada yang pola yang sama, kita bisa menggunakan broadcast untuk menyederhanakan kode. Jadi kita tambahkan project cek, kemudian akan dicek di sini. Jadi kalau di sini kan kita kalau ingin menambahkan skor kan lebih mudah. Kita membuat skor ya, skor oke. Change score by one ya, change score by one. Kalau masuk maka change score by one. Ini kan kita hanya menambahkan satu saja. Kalau tiga tadi kita menambahkan skor, kita buat satu tambah di sini, buat skor satu change ini kita tambahkan ke sini, change score satu tambahkan ke sini, kan lebih ribet ya, lebih banyak effortnya. Kalau ini kan cuma satu saja. Jadi saya menambahkan musik juga lebih mudah ya, misalkan kita tambahkan dua musik, loss dan win ya. Loss ini kalau kalah, kemudian tambahkan lagi goal cheer kalau masuk. Jadi kalau saya menambahkan kode ini juga akan lebih praktis, lebih mudah. Start sound, goal cheer, goal berarti di sini ya, goal cheer, start sound tidak masuk, close. Jadi kita masukannya juga lebih tidak banyak effort, lebih hanya ke satu fungsi ini saja, fungsi cek. Daripada tadi ke sini satu, ini satu kan lebih lama. Jadi itu bentuk penyederhanaan kode dengan memanfaatkan pengenalan pola. Kita lihat hasilnya, hasil finalnya. Bore masuk, selamat bola masuk. Jadi kalau masuk ada notifikasi itu, kalau tidak masuk akan ada bunyi suara itu. Kalau masuk skornya bertambah satu juga ya. Oke, kita lihat di sini skornya bertambah satu kalau masuk. Oke, jadi game kita sudah selesai. Jadi kita sudah belajar membuat game ini. Kemudian kita juga belajar dulu tentang materi di semester 1 tentang pengenalan pola. Itu di bab apa itu? Di computational thinking ya, berpikir komputasional. Di sana ada pengenalan pola, kita coba terapkan di kode ini. Ternyata pengenalan pola itu sangat membantu sekali jika ada banyak kode yang berulang. Ini kan 3 kode tadi yang berulang menjadi lebih pendek. Kalau kita menambahkan kode lagi juga akan lebih pendek. Tadi kan 11121 ini ditambahkan terlalu panjang. Cukup satu kode saja bisa ditambahkan di sini, lebih mempersingkat waktu. Jadi itu tentang membuat game bola di Scratch. Kita juga belajar banyak berbagai hal tadi dari materi-materi yang lalu, juga ternyata bisa diterapkan. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.